Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve saudara-saudariku seiman, Dominus Nobiscum. Jumpa lagi kita di Apkat, Apologetika Singkat bersama kami, Komsos Christi Regis, Maju. Dalam video Apkat khusus Mariologi kali ini, kami akan perlihatkan konsekuensi atau dampak akan perusakan terhadap doktrin Allah pun dialami oleh mereka yang menolak ketidakbernodadosaan Sang Theotokos. Maka, seperti apakah konsekuensi dari ajaran yang berpendapat bahwa Sang Theotokos itu berdosa sekaligus sikap menolak kekudusannya yang hakiki terhadap doktrin Allah? Let's check it out. Penolakan mereka terhadap kebenaran ini telah menempatkan mereka secara otomatis pada posisi dan sikap perusakan akan sifat utama Allah lainnya, yaitu kekudusannya yang hakiki. Secara hakikatnya Allah itu mutlak kudus dan tidak mengandung segala kecacatan, kejahatan, kenajisan, bahkan kebinasaan. Allah justru adalah sumber kesucian itu sendiri. Sebagaimana yang diajarkan dalam Kitab Ulangan bab 32 ayat 4, bahwa ia tanpa celah. Kehendaknya pun identik dengan norma moral yang tertinggi, maka Allah sungguh haruslah terjauh dengan seluk-beluk keberdosaan yang fana. Ia sungguh mengasihi kebaikan dan membenci kejahatan, bahkan ia sendiri berfirman, kalau ia menghendaki manusia agar menjadi kudus seperti dirinya. Allah bersabda, haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Dapat dilihat dalam kitab Imamat bab 11 ayat 44. Atas alasan itulah Allah menanamkan hukum kodrat dalam hati manusia dan memberi 10 perintah Allah untuk tujuan ini. Maka karena Kristus pun adalah Allah, maka ia pun tak lain adalah sumber kekudusan itu sendiri, sehingga rahim yang menjadi satu-satunya tempat bagi ia berinkarnasi adalah rahim yang selamanya bersifat tanpa noda dosa pula. Dengan kata lain, Bunda Maria pun harus menjadi kudus baik pada awal maupun setelah kehidupannya. Itulah sebabnya Sang Theotokos itu terbebas dari dosa, suci, kudus, dan murni sejak dalam kandungan Santa Ana. Sehingga ketika terdapat sikap atau ajaran yang tidak mau mengimani, mengamini, menerima, dan meyakini secara demikian, maka sikap, ajaran, atau teologi seperti itu telah memposisikan Allah sebagai entitas yang dapat dilumuri oleh kebinasaan, noda, dan penuh kekurangan. Karena dalam presuposisi mereka mengamini bahwa inkarnasi Sang Firman Allah terjadi dalam keberdosaan dan ketidaklayakan oleh karena Bunda Maria beserta rahimnya yang adalah proses di mana inkarnasi itu terlaksana adalah sungguh dilumuri dosa ketidaklayakan. Hal ini sungguh secara terang-terangan merusak doktrin Allah akan sifatnya yang sempurna dan kudus. Padahal kesaksian Perjanjian Baru secara jelas mengajarkan bahwa Yesus sebagai imam besar pengantara kita kepada Bapa adalah seorang yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Dapat dilihat dalam Ibrani bab 7 ayat 26. Kesadaran akan kebenaran ini pun turut diamini dan diakui oleh Gereja Timur sebagaimana bunyi dari Katekismus Gereja Katolik nomor 493. Bapak-bapak Gereja Timur menamakan Bunda Allah yang suci sempurna. Mereka memuji Dia sebagai yang bersih dari segala noda dosa, seolah-olah dibentuk oleh Roh Kudus dan dijadikan makhluk baru. Karena rahmat Allah, Maria bebas dari setiap dosa pribadi selama hidupnya. Artinya, tidak mungkin Tuhan Yesus Kristus dilahirkan dari seorang yang berdosa. Sebab jika demikian, ia tidak benar-benar terpisah dari orang-orang berdosa dan sifat kekudusan yang hakiki tidaklah mutlak ia punyai atau ia miliki. Karena itu mesti dipahami bahwa Bunda Maria yang dipilih Allah
untuk mengandung dan melahirkan Kristus haruslah seorang yang tidak berdosa. Pemahaman ini juga akan menjelaskan mengapa Santa Ana, ibunda dari Santa Perawan Maria, tidak disebut sebagai tanpa noda seperti Bunda Maria putrinya, sebab Santa Ana tidaklah melahirkan Kristus. Dengan demikian, dua dogma Gereja Katolik tentang Bunda Maria, yakni Maria tetap perawan dan Maria dikandung tanpa noda dosa, tak lain sebagai penegasan akan kebenaran doktrin Allah, tepatnya dua sifat utama Allah yang mutlak, yakni kesempurnaan yang seutuhnya dan kekudusan yang hakiki. Oleh karena dengan dua dogma ini, Kristus yang adalah Allah tetap terjaga sifat kesempurnaannya karena lahir sebagai buah rahim tunggal dan satu-satunya dari rahim yang suci tanpa adanya noda dosa setitik pun. Maka jelaslah pengenalan yang hikmat akan Sang Theotokos sungguh menghantar jiwa pada pengenalan sejati akan Allah yang sejati pula, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Abkat, mari kita bela iman kekatolikan kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.